cukup terharu ketika beliau mengatakan gini, sebenarnya ada sih di Yang di vlog handphone, Boki kan? tapi ada kelanjutannya kalimatnya. Oh, apa tuh? Mungkin bilang gini, makasih ya Boki, terharu kan Boki bilang gitu. Terus beliau bilang, saya menganggap Boki juga mbaknya saya, seperti itu. Jadi nggak usah terharu seperti itu, memang nantinya kalau Allah takdirkan itu kewajiban saya untuk menjaga Ricis. Selamat terharu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang di sana, kita yang di sini. Osity Show. Enggak, itu beda. Itu channel Anda. Aku udah nangis loh. Kamu kenapa pede banget sih? Selalu nyampein Osity Show, Ocisis, Kan ganti nama tadi katanya Osicir. Apa tadi? Rich. Osiris. Allah Akbar, la ilaha illallah. Ngambil nama kita sedih kan. Kok dia receh ya? Makanya. Gak tahu, aku juga doain sama netizen. Karena aku tuh jadi kuat gara-gara Apa sih hubungannya? kita mau ngapain Boki, ini channelnya Boki. Nggak tahu mau ngapain. Aku insecure Bagaimana tahu. curhat? Bagaimana curhat? Ayo. Ya, nah, kita enggak, curhat. enggak tahu. Ada insecure apa? Ada insecure Aku apa? insecure di Ngomongin samping masing-masing aja. Enggak, aku insecure di samping Mbak Cindy. Kenapa? Ketimpa udah enggak lucu lagi aku. Enggak, karena Ricis lagi melo-melonya. Enggak. Aku barusan bahas di TikTok tuh, bahas tentang tips-tips, bukan, orang-orang yang lagi jatuh cinta. Ciri-cirinya adalah selalu bahagia dan gugup. Gugup nggak? Enggak. Apa sih? Enggak. Terus yang kedua, selalu mikirin dia. Mikir. Terus? Aku tahan banget dari tadi ngakak mulu. Enggak, terus? Ya, selanjutnya di TikTok aku lah. Biar subscribe ya. Biar follow. Bogi kayak tengah deh, Mbak Cindy di sana. Kalau di tengah dia ngomong mulu. Nggak apa-apa. Biar Boki Oke. juga ada. Ini udah cukup kan? Enggak. Udah ada, lanjut. Oke. Enggak kerasukan kan dia. Aku takut ada yang ketempelan tahu. Enak aja. Astagfirullahaladzim. Keluar kodam. Beda ya hari ini ya. Iya, kenapa sih? Aku yang berbahagia, kenapa Anda yang Karena rame? pengen cepet pulang. Oh iya, dicariin Yusuf. Iya, silakan Ustazah. Silakan. Oke, hari ini kita mau ngobrol. Ade pernah khawatir nggak sama Boki? Waduh, khawatir Cindy, apa? apapun. Cindy pernah khawatir nggak sama pernah lah, Boki? pernah lah. Dan khawatirnya apa? Nanti Boki ceritain. Boki pernah khawatir sama Cindy, Boki pernah khawatir sama Pernah lah. Icis. Coba cerita. Pas Boki mau lahiran lah. Orang belum disuruh siapa duluan? Karena aku udah semangat. Oh, ya udah Mbak Cindy dulu. Karena Ya. pas Boki mau lahiran anak keempat, Sulaiman. Oh. Emang. Gak tau kenapa perasaannya kayak tiba-tiba takut kehilangan aja. Kan Boki kan SC kan. Yang keempat, ya Allah kalau Boki SC tuh Sesar. Kalau Boki nanti pergi gimana? Osicis cuma berdua doang. Ya Allah, mikirin konten ya. Agak rame dong, sisi berdua doang. Iya, kayak sedih sepi aja gitu. Oh. Emang kalau Boki nggak ada gimana? Oh. Ya kan setiap orang pasti akan pergi juga kan. Iya. Tapi kalau Boki nggak ada, kita cuma berdua sepi banget di kontennya. Oh. Nggak ada Buat ngonten lagi. jangan. Kalau Boki nggak ada ya sedihnya nggak ada yang ngingetin buat kumpul lagi gitu kan. Terus ya nasihat-nasihat lah yang kita kangenin pasti. Itu aja. Oke, jadi ini pernah khawatir sama Boki karena waktu Boki lahiran. Iya benar itu. Kalau Icis pernah khawatir nggak sama Boki? Aku sebenarnya ada dan pernah, tapi Lupa. Nggak lupa, aku inget banget. Banyak Tapi aku berusaha untuk tidak lagi. Karena kan setiap aku khawatir, Mbak selalu bilang, udah tenang aja, udah. Apa jangan sih khawatir." pas khawatir pas kapan? Editor jangan nguping dari mic ya. Gua tahu. Oh ya udah yang bisa dikasih tahu aja. Nggak ada, selebihnya nggak ada, aku cuma khawatir itu doang. Kenapa bagian kapas bisik-bisik di belakang sih kan? Oh iya dilewatin. Dia nggak boleh tahu. Serius lo bisa aku kayak gini loh, aku mau nguping. Kenapa nggak kita bertiga? Oh iya aja, benar. coba? Ya itulah. Oke, jadi ada pernah khawatir sama Boki terus? Pernah, tapi aku kan juga sampein kan, nanti Boki gini. Udah deh, nggak usah khawatir, tenang aja. Itu pernah berkali-kali lah di case yang sama. Tapi abis itu kan Boki bilang udah tenang aja, udah gini gitu. Jadi kayak oke, mulai pelan-pelan kurangin khawatir. Saya ada sekarang pasrah aja udah. Karena semakin khawatir tuh semakin ngeberatin Iya. diri sendiri, semakin Benar. overthinking. Kalau Boki, kalau Cindy khawatir Kan sama udah tadi. Icis. Oh, Aku yang aku khawatirin itu ya itu Ricis kan suka misalnya makan jam makan suka lupa, Iya. suka takut aja, takut kena tipes lagi gitu loh. terakhir aja aku tipes gara-gara makan pecel lele doang. Makanya besokannya tipes kan, yang dirawat itu Iya, 2 minggu makanya. langsung. Karena udah kurus banget kan gitu sih. Karena Icis tuh kalau sakit dia diam-diam aja, dia nggak mau ngasih tahu. Iya, makanya Boki tuh marah banget. Tapi WhatsApp sih, Enggak, WhatsApp aku aku kasih sama tahu. Bang Ari. Kalau Mbak Cindy aku bilang. Iya, kalau Ricis kan biasanya WhatsApp tuh malam-malam, tengah malam. Jadi kadang yang balas Bang Arif kan lagi Karena jaga biasanya- IGD biasanya.
aku dropnya tengah malam. Iya gitu. Jadi ya udah, kadang Bang Arif yang lagi lagi praktek jadinya langsung dibales gitu. Kadang aku Nyoba. paginya gitu. Kalau Mbak Oki khawatir sama Ricis, Masalah itu pasti jodoh kan? mm-mm. Oh iya iya. Kok jodoh kan itu. Ya, aku Iya, juga. itu khawatir karena Icis itu udah pengen nikah dari umur 24 ya kayaknya ya. Ya, lumayan lah. 24. Ya. Jadi keinginan pengen menikah itu dari umur 24 sampai keluar dari kata-kata Icis, aduh siapa aja deh. Akhirnya kan kayak gitu. Tapi itu kan bercanda, Ya, itu kayak selewat. itu bercanda, tapi maksudnya kan udah pengen pasrah banget nikah, tapi kali. kok belum datang-datang ya Allah. Iya. Karena Mbak Oki dulu pernah ngerasain gitu deh, waktu Mbak Oki umur 20 tahun, tuh Mbak Oki udah pengen banget nikah, tapi nggak ada yang datang untuk 20 tahun? meminang. Umur 20 tahun pengen banget nikah. Emang dewasa banget sih Mbak Ki. Jadi umur 20 tahun pengen nikah, tapi nggak ada seorang pun yang datang untuk meminang dan Masa sih nggak ada? Dan nggak ada yang cocok. nggak ada yang Oh, disetujui iya. papa. Oke. Ya betul betul. Nah, kan papa menyeleksi dengan Iya, luar biasa. iya, benar. Sehingga itu rasanya tuh sedih gitu, dan begitu langsung berpikir ini nikahnya umur berapa ya, karena beda ya kalau misalnya orang yang emang pengen nikahnya nanti ya mungkin tidak berpikir seperti itu, tapi kan mungkin pengen nikah pada saat itu umur 20 tahun, dapat jodohnya umur 25, alhamdulillah, dan tiba-tiba datang gitu. Alhamdulillah. Nah, yang Boki khawatir dengan Ricis, karena Ricis mungkin tahu udah pengen banget nikah dari umur 24, waktu terus berjalan sampai umur 25, siapa yang Boki, akhirnya kan kita juga berpikir siapa ya Dek yang tulus, yang Cocok. baik, yang mencintai, bukan mencintai ya, yang menerima Ria apa adanya, yang Ria di atas diterima, yang Ria jatuh di bawah juga Iya, iya, diterima, yang Ria ada uang diterima, yang enggak ada uang juga diterima, yang Ria lagi populer sekarang ya pasti diterima, yang enggak populer juga diterima gitu. Jadi kalau sama Cindy begitu nggak berdoa banget gitu. Karena Udah jelas. kayaknya udah ada gitu, udah ada Arif. Tapi ketika untuk Ria itu Mbok itu berdoa setiap saat deh, sampai anak-anak tuh berdoa terus supaya, karena kekhawatiran kita itu gitu. Berdoa terus dan kemudian sampai pada akhirnya menemukan, insya Allah kalau Allah jodohkan, itu pun sampai istikharah juga gitu. Saking bener-bener khawatir dengan itu. Karena pertama ada pengen banget nikah, sampai kemarin tuh belum datang yang benar-benar ke rumah atau menghubungi kita gitu ya, yang menyatakan ingin serius tuh belum ada sampai sejauh itu gitu. Sampai akhirnya datanglah si orang ini yang tidak disangka-sangka. Iya. Ya, jadi itu Mbak Ki Tapi yang pangeran tahu rasanya. nggak disangka-sangka, Kayak ada pangeran gitu kayak ujuk-ujuk Pangeran apa sih? pangeran berkuda putih. Pangeran apa sih? Seorang pangeran datang ke Icis gitu Kenapa loh. princess banget sih kehidupanmu? Itu kan udah selesai di pernikahanmu Hidup-hidup aja. dongeng. Oh. Iya, bahagia. Jadi Insya gitu, Allah. jadi untuk teman-teman di Insya luar Allah. sana yang ngerasa aku jodohnya siapa sih, insya Allah kalau memang sudah waktunya maka Allah akan takdirkan dia datang, insya Allah. Boki Seperti jangan nangis, Boki. enggak, Dan Boki tiba-tiba tuh- Boki takjub gitu. Iya, dan tiba-tiba Iya, bener, tiba-tiba tuh kayak udah yakin gitu. Kemarin kita tuh masih bertanya-tanya siapa ya Dek yang Iya, bisa bayangin siapa ya? menerima seorang Ria Yunita, sampai papa kan juga khawatir kan, bukan Ria Ricis ya, kalau Iya. Ria Ricis mungkin mudah diterima oleh semua orang, tapi seorang Ria Yunita gitu yang tidak dengan baju kebesarannya tapi menjadi diri adik. Kok baju kebesaran? Ketika ada pakai Baju daster kebesarannya Baju kebesaran apa sih? seorang YouTuber yang begitu yang Oh. begitu. Oh, itu istilah dari mana sih? Kok aku baru Ya dengar? elah. Ya, Ya gitu ya. Jadi sampai papa pun seperti itu. Jadi saat sudah ada yang serius, pertanyaan Boki dan pertanyaan Ria dalam hati adalah, kalau papa ada, papa suka nggak Iya, ya? aku bilang gitu Kalau juga. papa ada, papa terima nggak? Tuh, nangis nih ngomongin papa nih. Enggak, Oh. sekarang alhamdulillah udah mulai Oh, iya, sembuh iya, sih. iya. Cuman maksud Boki, setiap kali seiring berjalan waktu kan kita semakin mengenali si beliau ini. Yang selalu dalam hati Boki, kalau papa ada, papa suka nggak ya? Kalau papa ada, papa seneng nggak ya? Gitu. Sampai akhirnya Boki insya Allah dalam hati Boki yakin kayaknya kalau papa ada, papa pasti suka sama beliau ini. Oh. Karena orangnya juga insya Allah humble. Jadi kan. Mbak tuh selalu berpikir, Mbak insya Allah yakin kalau papa ada pasti papa iya dek gitu. Menurut tadi gimana? Kalau papa ada, papa dengan kelihatan yang ada pada diri beliau, papa kan bilang Iya. iya, ya kan? Menurut Cindy gimana? Iya, Iya kan? bayangannya juga, bayangan Cindy Kita juga. tuh Papa Mbak tuh senyum ngebayangin, aja gitu. iya, Mbak tuh Insya Allah. ngebayangin papa tuh yang iya dek gitu. Soalnya ibu juga kan, insya Allah kan, ibu juga mungkin. Soalnya terakhir tuh sebelum papa meninggal, papa pernah bilang ada 1 atau 2 karakter yang ada di beliau ini. Omong ada udah mulai memperkenalkan. Bukan. Jadi Oh, papa tuh iya. kayak Tipe- tipenya gini, nggak apa-apa nggak ini asal gini, atau sebaliknya Iya, nggak apa-apa benar. gini asal gini Benar, gitu. Jadi benar. pas aku berkaca Benar. lihat ke si beliau ini, oh ya ting
keinget gitu. Terus punya Bener. basic juga. Benar, papa, pendidikan. betul, papa selalu bilang gini, yang penting anaknya ini kalimat-kalimat papa ya. Yang penting orang itu adalah ya baik pasti ya, baik beragama itu pasti. Agama. Papa suka anak yang santun, kan, iya, santun, betul, yang betul. yang rapi, yang santun, Iya seperti benar, itu. pakai kemeja kan kayak Yang suami aku rapi. gitu. Yang rapi, papa tuh suka yang rapi. Iya, Papa yang pendidikan. papa ingin kalau memang bisa ada berpendidikan. Berpendidikan Iya. maksudnya bisa belajar dari mana aja ya, tapi Iya. pendidikan papa sangat mementingkan itu. Kemudian papa bilang untuk urusan finansial dan segala macam, yang penting orangnya adalah dia mau bekerja dan keras, bertanggung tanggung jawab. jawab. Jadi papa selalu mengingatkan bahwa untuk ini Mbak Ki ngomong omongannya papa ya. Untuk Ria yang punya penghasilannya seperti ini dari YouTube, Allah anugerahkan penghasilan ini, untuk pasangannya nggak mesti harus seperti itu gitu. Jadi kata papa, yang penting dia adalah orang yang bekerja keras dan dia adalah orang yang bertanggung jawab dan bisa menjaga ricis gitu. Amin. Jadi papa nggak mementingkan soal hal-hal seperti itu, tapi yang papa pentingkan adalah dia anaknya santun, dia anaknya baik, dari keluarga yang baik, Agamanya baik. agamanya Keturunannya baik, ya baik. Keturunannya baik. gitu. Ya wallahu a'lam ya, kayaknya sih ada di diri beliau ini Insya Allah, mudah-mudahan. Ya gitulah, jadi senang, takjub, nggak percaya, ya nggak sih Dek? Mungkin dia terus nggak juga percaya. kayak nggak sabar gitu loh, pingin punya keluarga baru lagi gitu Iya. kan. Insya Allah. Iya tahu, saking antusias banget tuh Mbok Ki turun tangan. Padahal kan ini acara-acara aku, tapi Mbok Ki tuh yang pasang Iya. badan. Pasang badan apa? Kayak tadi ikut gitu. Ya elah, itu mah doang. Tapi kan itu kan Jadi merepotkan. ketua ya, ketua panitia Iya, ya? kan aku jadi gimana gitu, merepotkan takutnya. Tapi nggak apa-apa, bagus juga sih. Tapi yang Boki senang nih Dek ya, dari beliau ini, coba Dek lihat di handphone Boki. Kayak tadi tuh, apa ya, beliau mengatakan, Boki, saya akan Oh ke iya. Jakarta. Jadi pamit. itu belum ya. Jadi beliau tuh pamit. Jadi beliau tuh ada apa-apa kayak gitu. Santun Ngerti ya. nggak maksudnya? Dan Boki ya itu tadi, Boki cukup terharu ketika beliau mengatakan gini. Sebenarnya ada sih di Yang di vlog handphone. Mbok Ki kan? Tapi ada kelanjutannya kalimatnya. Oh, Wow. apa tuh? Boki kan bilang gini, makasih ya Boki terharu kan, Boki bilang gitu. Terus beliau bilang, udah nggak usah Boki, kan saya adalah insya Allah adanya Nggak usah Boki apa? juga. Nggak usah terharu, nggak usah Oh. begitu Boki, karena saya insya Allah kan adanya Boki juga, insya Allah gitu. Insya Allah. Intinya adalah saya menganggap Boki juga mbaknya saya seperti itu. Jadi nggak usah terharu seperti itu. Memang nantinya kalau Allah takdirkan itu kewajiban saya untuk menjaga ricis. Tambah terharu lagi. Iya, tambah terharu lagi Boki. Ih jarang, hampir nggak ada tau orang yang bikin itu Mbok Ki. Iya, belum ada yang kayak gini loh. Nggak pernah ada Boki. sih, belum pernah ada. Kita enggak ya bikin Mbok Ki terharu? Kita Kayaknya nggak pernah. Banyak, cuman maksudnya banyak. orang lain. ada seseorang yang mengatakan begitu kepada orang yang kita sayang, kan jadi kan bagaimana saya sama Ade nih ceritanya. Sama aku enggak. Sama Nia Iya, juga. iya, gimana sih? Terus dia bilang, udah Mbok Ki nggak usah terharu, dia bilang kayak gitu. Karena kan saya anggap Mbok Ki mbak saya juga gitu. Memang maksudnya kewajiban dari seorang calon ade itu emang kayak gitu. Jadi nggak usah. Kamu pasti kamu lagi nonton senyum-senyum ya, subscribe dong makanya kamu. Cie, punya adik baru Tuh. insya Allah. Amin. Tapi Ci aku punya adik, kok adik baru sih saya? Amin. Oh, iya, Kalau iya, udah iya. nikah, amin. Iya. Tapi ada harus tahu deh bahwa dalam pernikahan itu tidak selamanya sweet. Mbok Ki dan udah manis. bilang ini berkali-kali. Iya, selalu. Jadi jangan kaget. Iya, tapi Mbok Ki nggak boleh ngomong ini sering-sering, nanti aku kepikiran. Jadi kepikiran yang buruk-buruknya terus. Bukan, kita mempersiapkan diri. Iya, tapi jangan keseringan. Enggak, mungkin cuman bilang bahagia itu pasti pernikahan, tapi ada juga harus siap bahwa dalam pernikahan kan Icis beda, beliaunya beda. Iya. Bersama-sama pasti nanti ada sedikit Ya kerikil lah ya. kerikil-kerikil. Oke. Jadi harus saling memaafkan, saling memaklumi, Ini saling pesan-pesan toleransi. dari Boki. Saling melupakan masalah. Dan punya rasa cinta dalam hati. Oh, iya Itu yang dong. menguatkan. Isik. Ya kan? Iya, harus punya Slepret cinta. banget Cinta itu dah. menguatkan, menopang dan menegakkan fondasi Penegak hukum. Ya dah. Itu penting cinta Gitu itu. ya, Iya. Iya. Terus apa lagi? Dan cinta akan tumbuh seiring berjalannya waktu setelah menikah. Iya. Biasanya begitu Setuju. kata orang-orang. Setuju, aku merasakannya. Asik. Apalagi Boki? Ya gitu. Kalau kesannya Cindy pada sosok beliau ini, Ya kesannya pertama kayak ya terharu aja gitu. Ada yang langsung serius gitu loh, tanpa harus ada kamera sana sini. Orangnya sangat menjaga lah gitu. oh iya satu Menjaga hal lagi, privasi. yang satu hal lagi yang mungkin pengen tahu, beliau itu nggak suka kamera. Oh iya, bener kayak Iya, suami aku banget. makanya Jadi, aku bingung. Nggak suka kamera, jadi maksudnya adalah
justru beliau nggak Iya, mau menunjukkan nggak ada. nggak mau dipublikasi apapun. Tapi Iya, akunya kan mau, jadinya dia Mungkin mau nggak mau sebelum ikut kali. aku. Kayak TikTok, kayak TikTok Iya, kan betul. sampai ayo dong Deg-degan gitu. ya depan kamera ya? Jadi Awal-awal. maksudnya banyak bukan banyak ya, beberapa kali lah pertemuan yang memang akhirnya jadi terasa lebih dalam karena tanpa publikasi gitu. Insya Allah, Karena lebih amin. intimate kan. Tapi nanti kalau udah pindah sini atau mungkin setelah lamaran apa gimana, aku tuh pengen nge-vlog bareng gitu. Mungkin pengen akan terbiasa pengen setelah kayak nikah. family vlog gitu loh nanti kalau ada Amin. nikah gitu-gitu. Pengen aku Insya Allah. ajarin dari sekarang. Boki pengen cerita deh sama Adek. Banyak nih ceritanya. banyak. Ini minta pendapat. Oke. Dulu kan Boki waktu nyari jodoh juga kesusahan. Ini kayak Prilly, kalau teman-teman nonton Prilly, ini Prilly juga seperti ini. Karena Prilly juga bilang susah nih Kak nyari yang tulus kayak gitu kan. Di vlognya sama Prilly di zaman yang sekarang ini beliau bilang gitu. Boki jadi ingat dulu waktu Boki menikah juga Boki tuh mikir gini, orang yang mau nikahin saya ini jangan-jangan dia cintanya sama Ana Altafunisa, sama karakter yang di film, bukan sama Oki Siana Dewi. Ternyata kan ada juga ngalamin gitu kan. Siapa ya yang bisa menerima aku tulus apa adanya gitu. Insya Allah, mudah-mudahan. Ini bukan berarti pujian setinggi langit ya, cuman yang kita lihat sejauh ini adalah beliau menyukai seorang Ria Yunita. Boki pernah bilang gini, kalau misalnya Ria nggak populer lagi, Ria nggak bekerja di YouTube lagi, kalau misalnya Ria seperti istri biasa, gimana ya, itu kan tanggung jawab saya untuk Tadi nggak ngomong pres. intinya dia bilang ya nggak apa-apa. Terus satu lagi. Banyak banget aku ngantuk Enggak, tahu. satu lagi dia bilang begini, nggak apa-apa kalau Ria nggak jadi YouTuber lagi, nggak apa-apa kok. Kan saya yang jadi YouTuber gitu katanya enggak. Enggak, dia bilang nggak apa-apa, itu kan tanggung jawab saya gitu. Jadi maksudnya Masya Allah. ya gitulah. Pokoknya gitu. Jadi untuk Ria sekarang waktunya tinggal Beberapa waktu ke depan. beberapa waktu ke depan. Jaga menjadi kesehatan. adik, menjadi adik tunggal ya. Kan maksudnya kan ini Rika, maksudnya yang belum nikah satu aja nih, maksudnya yang belum nikah Iya. tinggal satu orang. Ya, mudah-mudahan Allah lancarkan. Amin. Tapi ingat, jodoh itu nanti kalau sudah ijab kabul. Iya, Ada betul. banyak hal bisa terjadi sebelum ijab kabul loh, Dek. Iya makanya aku mohon doanya. Semoga lancar. Semoga lancar semuanya. Amin. Oke, segitu. Agak serius ya di vlog saya. Ngantuk tahu. Sangat sweet ya. Ya udah ya, pokoknya ada sehat-sehat. Amin. Dan minta sama Allah lancarkan. Tolong doain semoga ketika seseorang ini serius dengan Ricis, semuanya dilancarkan. Niat yang baik, niat yang tulus, ingin menghalalkan ya. Semoga semuanya Allah tolong sampai harinya. Insya Allah. Amin. Dari Cindy adakah? Ya pokoknya kita berharap semoga semuanya lancar. Terus kedua belah pihak keluarga saling menyayangi gitu kan, Amin. menyambung tali silaturahim dan bahagia selalu semuanya. Amin. Gak ada masalah, insya Allah, insya Allah. Ricis? Yang penting bajunya muat. Iya. Kan udah diukur. Kan berat badan orang nggak ada yang tahu. Makan kebanyakan, diet keseringan, jadi ntar takut. Tapi Mbak kita tanya, Ricis sudah yakin? Insya Allah yakin. Udah sekarang belum? Insya Allah. Ini bener-bener interogasi loh deh. Insya Allah. Istikharah insya Insya Allah. Allah, tolong ya doain ya. Nih. Oke, sekian vlog dari kita. Itulah obrolan kita, kadang serius, kadang ketawa ketiwi, nggak jelas, Kadang ngantuk. kadang ngantuk. Handphone siapa tuh nggak di silent? Kayaknya aku deh. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya, dah.